Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Andah Sari Ritonga dengan NIM 220320012. Di sini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam memahami hakikat kepemimpinan yang efektif, yaitu kemampuan pemimpin sebagai manajer. Nah, di sini berfokus pada 4 hal utama yang menjadi fondasi bagi seorang pemimpin dalam menjalankan perannya secara optimal, yaitu menentukan arah dan tujuan organisasi, mempertahankan serta mengembangkan organisasi, mengelola potensi serta sumber daya, serta memanfaatkan keseimbangan antar otak dan juga otak kanan dan juga otak kiri, serta memanfaatkan keseimbangan antara otak kanan dan otak kiri dalam berpikir dan bertindak. Mari kita mulai dengan poin yang pertama, yaitu menentukan arah dan tujuan organisasi. Seorang pemimpin ibarat nahkoda kapal. Ia bukan hanya bertanggung jawab membawa kapal sampai ke tujuan, tetapi juga menentukan arah mana yang akan ditempuh agar sampai ke pelabuhan dengan selamat. Dalam konteks organisasi, menentukan arah yang jelas berarti menentukan visi, menjelaskan kemana organisasi ingin menuju dalam jangka panjang. Sementara misi menjelaskan bagaimana organisasi akan sampai ke sana. Tanpa visi yang jelas, tim akan bekerja tanpa arah. Mereka mungkin sibuk tetapi tidak tahu kemana energi mereka difokuskan. Karena itu, pemimpin yang efektif selalu mengkomunikasikan visi dengan cara yang inspiratif agar seluruh anggota tim memiliki semangat dan arah yang sama. Selanjutnya, kemampuan mempertahankan mengembangkan organisasi. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Mempertahankan organisasi artinya menjaga stabilitas, memastikan semua sistem berjalan sesuai rencana, mengawasi pelaksanaan kebijakan, dan melakukan evaluasi secara berkala. Fungsi ini tercermin dalam 4 elemen penting manajemen, yaitu pengukuran, penilaian, pengawasan, dan pertimbangan kebijakan. Pengukuran memastikan bahwa setiap kegiatan organisasi memiliki indikator keberhasilan yang jelas. Lingkungan bisnis, sosial, maupun politik selalu berubah. Jika organisasi tidak berkembang, maka ia akan tertinggal. Di sinilah kemampuan manajerial pemimpin diuji. Ia harus bisa mengelola perubahan, membuka ruang bagi kreativitas, dan mendorong timnya untuk berani mencoba hal baru tanpa takut gagal. Pemimpin yang baik memahami bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar menuju kesuksesan. Kemudian itu ada mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada. Dalam organisasi, sumber daya tidak hanya berupa uang atau fasilitas, tetapi juga manusia, waktu, bahkan informasi. Pemimpin harus mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam organisasinya, serta memastikan bahwa setiap potensi dimanfaatkan sebaik mungkin. Misalnya, seorang pemimpin yang memahami karakter bawahannya akan mampu menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Jika seorang unggul di bidang analisis, jangan ditempatkan dia di posisi komunikasi publik. Sebaliknya, yang memiliki kemampuan interpersonal baik seharusnya berperan dalam membangun relasi eksternal. Manajemen sumber daya yang efektif inilah yang membuat organisasi berjalan efisien dan produktif. Selain itu, pemimpin juga harus mampu mengelola waktu dan informasi. Banyak organisasi gagal bukan karena kekurangan modal, melainkan karena salah dalam mengatur prioritas dan tidak memanfaatkan informasi dengan baik. Pemimpin yang efektif tahu kapan harus bertindak cepat, kapan harus menunggu, dan bagaimana mengambil keputusan berdasarkan data, bukan hanya perasaan. Nah, sekarang kita sampai pada poin keempat, yaitu pemanfaatan otak kanan dan otak kiri dalam berpikir dan bertindak. Dalam kepemimpinan, kedua sisi otak ini memiliki peran yang sangat penting. Otak kanan berfungsi untuk hal-hal yang berhubungan dengan imajinasi, kreativitas, intuisi, dan emosi berpikir. Otak kanan membuat seorang pemimpin mampu berempati, membayangkan masa depan organisasi, dan berpikir secara out of the box. Pemimpin yang hanya mengandalkan logika otak kiri mungkin akan hebat dalam perencanaan teknis, tetapi bisa kehilangan sentuhan emosional yang membuat timnya termotivasi. Sementara otak kiri berhubungan dengan rasionalitas, logika, dan analisis. Otak kiri membantu pemimpin berpikir sistematis, menyusun strategi berdasarkan data, dan membuat keputusan yang terukur.
Jadi, keseimbangan antara otak kanan dan otak kiri menjadi kunci. Pemimpin yang selalu dominan otak kiri bisa menjadi terlalu kaku dan sulit beradaptasi, sedangkan pemimpin yang hanya mengandalkan otak kanan mungkin terlalu visioner tanpa perhitungan realistis. Seorang pemimpin efektif harus mampu menyeimbangkan keduanya, berpikir kreatif tetapi rasional, berimajinasi tapi tetap terukur, berinovasi tapi tetap realistis. Nah, contohnya di sini bayangkan seorang kepala sekolah yang ingin meningkatkan mutu Nah, sebagai contoh itu bayangkan seorang kepala sekolah yang ingin meningkatkan mutu pendidikan, ia hanya menggunakan otak kiri. Mungkin ia akan fokus pada angka, menaikkan nilai ujian, menambah jam pelajaran, dan membuat laporan terstruktur. Tapi jika ia juga mengaktifkan otak kanan, ia akan berpikir bagaimana menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, bagaimana membangun semangat guru dan siswa agar termotivasi dari dalam. Perpaduan keduanya akan menghasilkan perubahan yang berkelanjutan. Sebagai pemimpin, kemampuan untuk berpikir dengan dua sisi otak juga berarti mampu menghadapi situasi kompleks dengan perspektif yang luas. Dunia kerja saat ini penuh ketidakpastian, masalah tidak bisa diselesaikan hanya dengan rumus lama. Diperlukan intuisi, empati, dan keberanian untuk mengambil keputusan di tengah ambiguitas. Disinilah kreativitas otak kanan berperan, namun keputusan tersebut tetap harus didukung analisis logis dan data yang valid. Selanjutnya itu ada kekuasaan dan wewenang. Yang pertama itu kekuasaan. Secara sederhana, kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar mampu melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Kekuasaan dapat bersumber dari hal yang biasa karena jabatan, keahlian, karismatik, dan bahkan karena penguasaan terhadap sumber daya tertentu. Dalam organisasi, kekuasaan adalah energi yang memungkinkan pemimpin menjalankan fungsinya. Tanpa kekuasaan, seorang pemimpin tidak akan mampu menggerakkan bawahannya untuk mencapai tujuan bersama. Namun, kekuasaan ini harus digunakan dengan bijak karena jika disalahgunakan, ia dapat menimbulkan konflik, resistensi, dan bahkan kehancuran dalam organisasi. Kemudian yang kedua itu kewenangan. Kewenangan merupakan bagian dari kekuasaan, tetapi dengan cakupan lebih sempit dan sifat yang lebih formal. Jika kekuasaan bisa muncul di banyak sumber, kewenangan biasanya melekat secara resmi pada jabatan atau posisi seseorang dalam struktur organisasi. Misalnya, seorang kepala bagian memiliki kewenangan untuk memberi instruksi kepada stafnya karena jabatannya memberi legitimasi untuk itu. Jadi, seorang bisa saja memiliki kekuasaan tanpa jabatan formal, tapi kewenangan hanya muncul ketika ada pengakuan formal dari organisasi. Disinilah penting memahami hubungan antara kekuasaan dan kewenangan. Kekuasaan melibatkan unsur kekuatan, bahkan kadang paksaan. Sementara kewenangan lebih kepada hak yang sah untuk memberi perintah dan diikuti orang lain. Dengan kata lain, semua kewenangan adalah bentuk kekuasaan, tetapi tidak semua kekuasaan adalah kewenangan. Selanjutnya itu ada unsur-unsur dalam kewenangan. Unsur pertama adalah kewenangan ditanamkan pada posisi seorang. Ini berarti seorang memiliki kewenangan bukan karena kepribadiannya, tetapi karena jabatan yang diembannya. Misalnya, seorang kepala sekolah memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan pendidikan karena jabatannya, bukan semata-mata karena dia ada orang yang berkarisma dan disukai banyak orang. Ketika orang berhenti dari jabatannya, maka kewenangan itu pun otomatis hilang. Ini berbeda dengan kekuasaan yang mungkin masih tetap dimiliki seseorang meskipun ia sudah tidak menjabat lagi, misalnya karena masih memiliki pengaruh moral atau sosial di lingkungan tersebut. Kemudian unsur yang kedua itu kewenangan diterima oleh bawahan. Artinya kewenangan seseorang baru bisa berfungsi jika diakui dan diterima oleh mereka yang dipimpinnya. Dalam teori kepemimpinan modern, ini dikenal sebagai prinsip legitimasi sosial. Seorang pemimpin mungkin memiliki jabatan tinggi, tetapi jika bawahannya tidak mengakui kewenangannya, maka perintahnya akan sulit dijalankan. Karena itu, pemimpin perlu membangun kepercayaan, integritas, kredibilitas agar kewenangan yang dimilikinya dapat diterima secara sukarela, bukan karena paksaan.
Unsur ketiga adalah kewenangan digunakan secara vertikal. Dalam organisasi, kewenangan mengalir dari atas ke bawah, mengikuti hierarki yang telah ditetapkan. Pimpinan di level atas memberi instruksi kepada manajer menengah, lalu manajer menengah meneruskan ke staf pelaksana. Proses ini mencerminkan struktur formal organisasi yang menjamin adanya keteraturan dan tanggung jawab yang jelas. Namun dalam praktiknya, seorang pemimpin juga perlu memahami kapan saatnya menggunakan kewenangan vertikal ini dan kapan perlu bersikap fleksibel dengan pendekatan horizontal atau kolaboratif, terutama dalam organisasi modern yang semakin terbuka dan dinamis. Nah, pada titik ini penting bagi kita untuk memahami bahwa kekuasaan dan kewenangan tidak selalu identik dengan sesuatu yang negatif. Banyak orang beranggapan bahwa kekuasaan selalu berarti memaksa atau menekan orang lain. Padahal dalam kepemimpinan yang sehat, kekuasaan adalah sarana untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja dan mau mencapai tujuan bersama. Kekuasaan yang efektif adalah kekuasaan yang digunakan untuk memberdayakan, bukan untuk mendominasi. Sebagai contoh, dalam sebuah perusahaan, direktur memiliki kewenangan untuk memutuskan strategi bisnis. Namun, seorang staf senior yang sudah berpengalaman bisa saja memiliki kekuasaan yang kuat, mungkin meskipun jabatan rendah, karena dia memiliki pengetahuan teknis yang dibutuhkan semua orang. Dalam situasi ini, kekuasaan dan kewenangan bisa berada di tangan orang yang berbeda. Seorang pemimpin yang bijak akan mengakui hal ini dan memanfaatkan kombinasi kedua untuk mencapai hal terbaik. Ia tidak merasa terancam oleh kekuasaan informal yang dimiliki bawahannya, tetapi justru menjadikan aset bagi organisasi. Dalam organisasi modern, pemimpin yang efektif adalah mereka yang mampu menyeimbangkan antara penggunaan kekuasaan formal dan informal. Kekuasaan formal digunakan untuk memastikan disiplin dan keteraturan, sementara kekuasaan informal digunakan untuk membangun motivasi, kepercayaan, dan loyalitas tim. Seorang manajer yang hanya mengandalkan jabatan akan cepat kehilangan wibawa, tetapi manajer yang mampu menginspirasi akan mendapatkan kekuasaan jauh lebih besar dari pengakuan bawahannya. Selanjutnya itu ada basis kekuasaan. Yang pertama itu kekuasaan antar pribadi atau interpersonal power. Kekuasaan ini bersumber dari hubungan sosial dan karakter pribadi seseorang. Artinya, seorang memiliki pengaruh bukan karena jabatannya, melainkan karena kepribadiannya, keahliannya, dan karena rasa hormat dan kekaguman yang dimiliki orang lain kepadanya. Kekuasaan antar pribadi mencakup 5 jenis kekuasaan utama menurut French dan Raven. Kekuasaan legitimasi, kekuasaan imbalan, kekuasaan paksaan, kekuasaan ahli, dan kekuasaan panutan. Nah, setelah memahami kekuasaan antar pribadi, kita beralih ke kekuasaan struktural dan situasional. Kekuasaan ini muncul karena struktur organisasi itu sendiri. Dalam organisasi, posisi-posisi tertentu memang dirancang untuk memiliki kewenangan tertentu. Struktur ini menciptakan mekanisme pengendalian dan tanggung jawab. Misalnya, seorang kepala divisi memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan di bidangnya karena sistem organisasi memberi ruang untuk itu. Namun, kadang kekuasaan juga bersifat situasional. Dalam situasi krisis, seorang yang biasanya tidak memiliki jabatan tinggi bisa saja memiliki kekuasaan lebih besar karena keahliannya dibutuhkan saat itu. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan bersifat dinamis dan dia berubah bergantung situasi. Contohnya, dalam situasi darurat bencana, seorang ahli logistik bisa mengambil keputusan penting yang biasanya berada di tangan pimpinan daerah. Mengapa? Karena dalam situasi tersebut, keahliannya menjadi pusat kekuasaan sementara. Ini membuktikan dalam organisasi kekuasaan tidak hanya soal jabatan, tetapi juga tentang relevansi kemampuan terhadap konteks tertentu. Selanjutnya itu kekuasaan pengambilan keputusan. Ini adalah kemampuan seorang atau suatu unit organisasi untuk mempengaruhi proses dan hasil dari pengambilan keputusan. Dalam organisasi besar, tidak semua orang memiliki peran yang sama dalam pengambilan keputusan.
Ada yang bisa menentukan arah strategis, ada pula hanya melaksanakan. Orang atau unit yang bisa mempengaruhi keputusan utama biasanya memiliki kekuasaan besar. Misalnya, bagian keuangan seringkali memiliki kekuasaan pengambilan keputusan karena tanpa persetujuan anggaran, rencana apapun tidak bisa dijalankan. Pemimpin yang cerdas akan memanfaatkan kekuasaan pengambilan keputusan dengan cara partisipatif. Ia tidak mengambil keputusan secara sepihak, tetapi melibatkan orang lain, mendengarkan masukan, dan menimbang dengan matang. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas keputusan, tetapi juga membuat bawahan merasa dihargai. Terakhir, kita bahas kekuasaan informasi, yaitu kekuasaan ini sangat relevan di era modern. Karena siapa menguasai informasi, dialah yang menguasai situasi. Dalam organisasi, orang yang memiliki akses terhadap informasi penting biasanya memiliki pengaruh besar. Meskipun jabatannya rendah, misalnya staf administrasi yang tahu jadwal, rencana, kebiasaan bisa menjadi sosok sangat penting. Begitu pula dengan manajer yang menguasai data pasar, laporan keuangan, dan riset pelanggan. Mereka bisa mempengaruhi keputusan strategis karena memiliki informasi yang tidak dimiliki orang lain. Namun, kekuasaan informasi juga bisa berbahaya jika disalahgunakan. Misalnya, ketika seseorang menahan informasi penting untuk kepentingan pribadi atau menyebarkan informasi palsu untuk manipulasi keputusan. Karena itu, integritas menjadi kunci dan penggunaan kekuasaan informasi. Pemimpin yang baik harus memastikan informasi digunakan untuk memperkuat transparansi dan kerjasama, bukan untuk memperkuat ego dan kepentingan pribadi. Setiap jenis kekuasaan, baik antara pribadi, struktural, pengambilan keputusan, maupun informasi, memiliki kelebihan dan resiko masing-masing. Tidak ada satu bentuk kekuasaan yang paling ideal dalam semua situasi. Pemimpin yang efektif harus tahu kapan menggunakan kekuasaan legitimasi untuk menegakkan aturan, kapan menggunakan kekuasaan imbalan untuk memotivasi, kapan menggunakan kekuasaan ahli untuk memberikan solusi, dan kapan menggunakan kekuasaan panutan untuk menginspirasi. Jadi, kekuasaan bukan untuk menunjukkan siapa yang paling berkuasa, melainkan untuk menciptakan sinergi agar tujuan organisasi tercapai. Seorang pemimpin sejati adalah mereka yang mampu menggunakan kekuasaan bukan untuk dirinya, tetapi untuk kemajuan tim dan organisasinya. Jadi, jika kita ingin menjadi pemimpin yang berpengaruh, kita harus memahami dari mana kekuasaan kita berasal dan bagaimana menggunakan dengan bijak. Karena kekuasaan sejati bukan terletak pada kemampuan memerintah, melainkan kemampuan membuat orang lain rela mengikuti dengan kesadaran dan semangat. Selanjutnya itu ada kepemimpinan yang efektif. Setelah sebelumnya kita memahami berbagai dasar kekuasaan dan sumber-sumber pengaruh yang dimiliki oleh seorang pemimpin, kini kita akan masuk aspek yang lebih praktis, yaitu bagaimana kekuasaan itu digunakan dalam memimpin orang lain secara efektif. Kepemimpinan yang efektif tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar kekuasaan yang dimiliki, melainkan oleh sejauh mana pemimpin mampu memahami karakteristik bawahannya dan menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan situasi yang dihadapi. Ini artinya seorang pemimpin yang efektif bukan yang paling keras, paling berkuasa, dan paling cerdas semata, melainkan yang paling adaptif. Mari kita mulai dengan memahami realitas yang sering terjadi di lapangan. Mengatur orang terkadang mudah, tetapi seringkali juga sulit. Mengapa demikian? Karena setiap orang memiliki karakter, pengalaman, kemauan, dan tingkat kedewasaan yang berbeda-beda. Ada bawahan yang cepat tanggap dan bersemangat, ada juga yang butuh arahan lebih detail. Ada yang mau bekerja keras tanpa banyak disuruh, ada pula yang harus terus dimotivasi. Disinilah peran kepemimpinan menjadi krusial, bukan sekedar memberi perintah, tetapi memahami manusia. Nah, di sini ada 4 tipe dasar bawahan yang sering dihadapi pemimpin, dan keempatnya memerlukan pendekatan berbeda. Tipe yang pertama adalah bawahan yang tidak mau dan tidak mampu. Ini adalah tipe bawahan yang masih sangat bergantung pada pemimpin.
Mereka mungkin belum paham tugasnya, kurang percaya diri, dan bahkan belum memiliki motivasi untuk kerja. Dalam kondisi ini, pemimpin perlu menggunakan gaya kepemimpinan yang bersifat instruktif dan direktif. Artinya, pemimpin harus memberikan arahan yang jelas, langkah demi langkah, dan mengawasi pelaksanaannya dengan ketat. Misalnya dalam organisasi baru yang anggotanya masih pemula, pemimpin harus memastikan setiap tugas dipahami dengan baik dan tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri tanpa panduan. Tipe yang kedua adalah bawahan yang mau tetapi tidak mampu. Ini tipe bawahan yang punya niat dan semangat tinggi tapi belum punya keterampilan yang memadai. Dalam kondisi ini peran pemimpin adalah mendorong dan melatih. Pemimpin harus bersikap seperti pelatih, memberikan bimbingan teknis, menyediakan kesempatan belajar, dan memberikan dorongan moral agar semangat mereka tidak hilang. Misalnya dalam dunia kerja, karyawan baru yang antusias tetapi belum memahami sistem kerja di perusahaan, termasuk dalam tipe ini. Pemimpin perlu memberikan pandangan intensif, namun tetap memberi ruang untuk berkembang. Selanjutnya tipe ketiga adalah bawahan yang tidak mau tetapi mampu. Ini tipe yang cukup menantang karena mereka sebenarnya kompeten tapi kehilangan motivasi dan rasa tanggung jawab. Bisa jadi karena kecewa dengan sistem, merasa tidak dihargai, atau jenuh dengan rutinitas. Dalam menghadapi tipe ini, pemimpin harus berperan sebagai motivator dan komunikator. Pemimpin perlu mencari tahu apa yang membuat mereka kehilangan semangat, lalu membantu memulihkannya. Pendekatan yang tepat bukan dengan memaksa, tetapi dengan membuka dialog dan memberikan pengakuan terhadap kontribusi mereka. Kadang rasa dihargai jauh lebih memotivasi daripada imbalan materi. Nah, tipe yang keempat adalah bawahan yang mau dan mampu. Ini tipe ideal. Mereka kompeten, mandiri, dan termotivasi. Pemimpin tidak perlu terlalu banyak mengarahkan, tetapi cukup memberikan kepercayaan atau delegatif. Dalam situasi ini, gaya kepemimpinan yang efektif adalah memberi kebebasan namun tetap melakukan pemantauan ringan. Dengan memberi ruang bagi bawahan seperti ini, pemimpin tidak hanya menghemat energi tetapi juga membangun rasa tanggung jawab dan kepemilikan dalam tim. Dari keempat tipe ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa kepemimpinan yang efektif itu bersifat situasional. Tidak ada gaya kepemimpinan yang paling benar untuk semua keadaan. Kadang kita perlu tegas, kadang kita perlu lembut, kadang harus memberi instruksi detail, kadang cukup memberi kepercayaan. Intinya adalah kemampuan pemimpin untuk mendiagnosis tingkat kematangan bawahan, baik dari sisi kemampuan atau kemauan. Konsep ini diperkuat oleh teori kepemimpinan situasional dari Herseth dan Blanchard yang menyatakan bahwa efektivitas pemimpin tergantung pada kematangan bawahan yang dipimpinnya. Semakin matang bawahannya, semakin kecil kebutuhan untuk diarahkan secara ketat. Sebaiknya, semakin rendah kematangan bawahan, semakin besar peran kontrol dan bimbingan dari pemimpin. Sebagai contoh di dunia nyata, bayangkan seorang manajer proyek di perusahaan teknologi yang memiliki tim yang terdiri dari berbagai latar belakang. Ada programmer berpengalaman, ada staf baru, ada juga anggota tim yang sudah kehilangan motivasi karena gagal dalam proyek sebelumnya. Jika manajer tersebut menerapkan gaya kepemimpinan yang sama untuk semua orang, hasil tidak akan efektif. Bagi staf baru, instruksi yang rinci akan membantu. Tapi bagi programmer senior, pengawasan berlebihan justru akan dianggap tidak percaya. Maka pemimpin yang efektif akan menyesuaikan gaya kepemimpinan untuk masing-masing individu. Pemimpin juga harus peka terhadap perubahan situasi. Kadang bawahan yang awalnya tidak mampu bisa berkembang menjadi sangat kompeten. Dalam kondisi ini, gaya kepemimpinan pun harus berubah. Jangan sampai pemimpin harus terus memberi perintah detail kepada orang yang sebenarnya sudah siap mandiri. Sebaliknya, ada juga situasi di mana bawahan yang dulunya bersemangat mulai kehilangan motivasi. Karena tenaga kerja, pemimpin harus dianggap dan menyesuaikan pendekatan. Selain kemampuan memahami bawahan, kepemimpinan efektif juga menuntut kemampuan berkomunikasi dan berempati. Seorang pemimpin tidak hanya harus tahu apa yang diinginkan organisasinya, tetapi juga apa yang dirasakan orang-orang di dalamnya. Komunikasi dua arah sangat penting di sini. Bukan hanya memberi perintah, tetapi juga mendengarkan
Pemimpin yang mau mendengar akan lebih mudah membangun kepercayaan, dan kepercayaan adalah pondasi utama dalam hubungan kerja. Kita juga perlu memahami bahwa dalam kenyataannya, kepemimpinan yang efektif bukan hanya tentang hasil, tetapi juga tentang proses. Seorang pemimpin bisa saja mencapai target tinggi, tetapi jika cara tercapainya menimbulkan rasa takut, konflik, dan ketidaknyamanan di tim, maka itu bukan kepemimpinan yang efektif. Ketidaknyamanan di tim, maka itu bukan kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan yang efektif adalah yang mampu menyeimbangkan antara produktivitas dan kesejahteraan tim. Selain itu, kepemimpinan yang efektif juga mencerminkan kemampuan pemimpin dalam mengembangkan orang lain. Pemimpin bukan hanya fokus pada pencapaian jangka pendek, tetapi juga pada pertumbuhan jangka panjang anggotanya. Ketika seorang pemimpin membantu bawahan menjadi lebih baik, itu berarti ia juga sedang memperkuat organisasinya. Inilah perbedaan antara manajer biasa dengan pemimpin sejati, yang satu mengelola, yang satu membangun manusia. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, kita bisa mulai mengembangkan diri menjadi pemimpin yang bukan hanya berhasil mengatur orang lain, tetapi juga mampu membangun mereka. Karena pada hakikatnya, ukuran keberhasilan seseorang ala Buja, melainkan pada seberapa banyak orang yang tumbuh dan berkembang karena kepemimpinannya. Nah, selanjutnya itu ada kriteria seorang pemimpin. Kriteria ini bukan sekedar daftar sifat ideal, tapi merupakan panduan praktis untuk membantu kita menilai sejauh mana kita sudah memiliki kualitas seorang pemimpin yang sejati. Ada banyak pandangan tentang kriteria kepemimpinan, namun dalam konteks ini kita akan membahas beberapa hal penting yang menjadi dasar utama, yaitu tanggung jawab, kemampuan untuk bisa perspektif atau peka terhadap lingkungan, sikap objektif, kemampuan menentukan prioritas, dan kemampuan berkomunikasi. Yang pertama itu menerima tanggung jawab. Ini adalah pondasi utama dari kepemimpinan. Pemimpin yang sejati bukanlah orang yang hanya menikmati posisi, kekuasaan, dan penghargaan, tetapi juga seseorang yang siap menanggung konsekuensi dari setiap keputusan yang ia buat. Menjadi pemimpin berarti siap memikul tanggung jawab atas keberhasilan maupun kegagalan timnya. Ketika hasilnya baik, pemimpin memberikan pujian kepada tim. Tapi ketika terjadi kegagalan, pemimpinlah yang pertama kali maju ke depan untuk menanggungnya. Banyak orang ingin menjadi pemimpin karena terlihat berwibawa, tetapi tidak semua siap untuk memikul tanggung jawab besar yang menyertainya. Dalam organisasi, pemimpin yang bertanggung jawab adalah mereka yang berani mengambil keputusan meskipun penuh resiko, bukan yang bersembunyi di balik alasan ketika ada masalah. Selain itu, menerima tanggung jawab juga berarti mampu mengendalikan kelompok informal yang bisa mempengaruhi dinamika organisasi. Pemimpin yang kuat tidak takut menghadapi tekanan dari kelompok yang berbeda pendapat, tetapi mampu mengarahkan mereka agar tetap sejalan dengan tujuan bersama. Selanjutnya itu kemampuan untuk bisa perseptif, atau dalam bahasa Indonesia itu disebut peka terhadap lingkungan. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk memahami situasi di sekitarnya, baik situasi organisasi, bawahannya maupun dirinya sendiri. Ia harus bisa membaca suasana, menangkap sinyal perubahan, dan mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi, bahkan sebelum orang lain menyadarinya. Kemampuan ini sangat penting dalam membuat keputusan yang tepat. Misalnya, seorang kepala sekolah yang peka akan tahu kapan guru-gurunya mulai kelelahan dan kapan saat yang tepat untuk memberi apresiasi dan motivasi. Atau seorang manajer yang perseptif akan cepat menyadari ketika suasana kerja mulai menurun dan segera bertindak untuk memperbaikinya. Namun kepekaan tidak hanya keluar, tetapi juga ke dalam. Pemimpin perlu memiliki apa yang disebut introspective perception, yaitu kemampuan untuk menilai dirinya secara jujur. Mengenali kelebihan dan kekurangannya. Dengan mengenali diri sendiri, seorang pemimpin bisa menempatkan dirinya secara tepat
tidak sombong ketika sukses, dan tidak putus asa ketika gagal. Pemimpin yang peka terhadap diri sendiri biasanya memiliki kepribadian yang seimbang dan mampu menyesuaikan diri dengan berbagai situasi. Kriteria selanjutnya itu ada bersikap objektif. Ini berarti seorang pemimpin harus bisa menilai sesuatu berdasarkan fakta, bukan berdasarkan perasaan pribadi, kedekatan, atau kepentingan tertentu. Objektivitas sangat penting agar keputusan yang diambil tidak bias. Misalnya dalam memberikan promosi jabatan, seorang pemimpin yang objektif akan menilai berdasarkan kinerja dan kompetensi, bukan karena hubungan pribadi. Namun, bersikap objektif tidak mudah karena manusia pada dasarnya memiliki emosi. Oleh karena itu, pemimpin harus mampu menyeimbangkan antara rasionalitas dan empati. Ia harus cukup bijak untuk memahami perasaan orang lain tetapi tetap tegas dan menegakkan keadilan. Objektivitas juga menuntut kemampuan berpikir jernih, terutama di tengah tekanan konflik. Pemimpin yang mudah terbawa emosi cenderung membuat keputusan yang impulsif. Sedangkan pemimpin yang objektif akan tetap tenang dan fokus pada solusi. Selanjutnya itu ada kemampuan memberikan prioritas. Dalam kehidupan organisasi, seorang pemimpin selalu dihadapkan pada banyak masalah sekaligus. Semua terlihat penting, semua membutuhkan perhatian, tapi tidak semua bisa diselesaikan sekaligus. Disinilah penting kemampuan menentukan mana yang paling mendesak berdampak bagi organisasinya. Pemimpin yang tidak bisa menentukan prioritas akan mudah kelelahan karena energinya tersebar ke banyak hal yang sebenarnya tidak krusial. Sebaliknya, pemimpin yang pandai menetapkan prioritas akan lebih efektif karena tahu apa yang harus diselesaikan lebih dulu. Misalnya, ketika perusahaan menghadapi krisis keuangan dan penurunan motivasi secara bersamaan, pemimpin yang bijak akan menilai mana yang lebih penting untuk segera diatasi agar tidak menimbulkan efek domino. Kemampuan menentukan prioritas juga mencerminkan kedewasaan berpikir seorang pemimpin. Ia tahu kapan harus mengambil keputusan cepat, kapan harus menunggu, kapan harus melibatkan timnya. Dalam pengambilan keputusan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan sekedar bekerja keras, tetapi bekerja dengan arah dan tujuan yang jelas. Kriteria terakhir dalam pembahasan ini adalah kemampuan berkomunikasi. Seorang pemimpin yang hebat mungkin memiliki ide cemerlang, visi besar, dan strategi luar biasa. Tetapi semua tidak ada artinya jika tidak memiliki komunikasi yang baik kepada timnya. Komunikasi adalah jembatan antara pemimpin dan pengikutnya. Kemampuan berkomunikasi bukan hanya soal berbicara, juga mendengarkan. Pemimpin yang baik bukan hanya pandai memberi instruksi, tetapi juga mau mendengarkan masukan, keluhan, ide dari bawahannya. Dalam banyak kasus, komunikasi yang buruk menjadi penyebab utama kegagalan organisasi, bukan karena kurangnya strategi. Selain itu, gaya komunikasi pemimpin juga disesuaikan dengan kondisi tim. Kepada tim baru, ia mungkin lebih banyak menjelaskan dengan detail. Kepada tim yang sudah berpengalaman, cukup dengan arah umum saja. Intinya, komunikasi yang efektif harus dua arah, jelas, dan membangun kepercayaan. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, seorang kepala departemen yang rutin mengadakan pertemuan terbuka, mendengarkan aspirasi karyawan, dan menindaklanjuti saran yang masuk akan membangun suasana kerja yang sehat dan produktif. Sebaliknya, pemimpin yang hanya memerintah tanpa komunikasi akan menciptakan jarak, bahkan bisa menimbulkan rasa tidak percaya. Dari kelima kriteria tersebut, kita dapat melihat bahwa menjadi pemimpin bukan hanya soal posisi, tetapi tentang kepribadian dan kecerdasan emosional. Tanggung jawab menunjukkan keberanian moral, kepekaan menunjukkan kecerdasan sosial, objektivitas menunjukkan kedewasaan berpikir. Kemampuan menentukan prioritas menunjukkan kecerdasan strategis, dan komunikasi menunjukkan kemampuan membangun hubungan antar manusia. Kelima hal ini dipadukan akan membentuk pemimpin yang berwibawa sekaligus disegani. Wibawa bukan muncul karena rasa takut, tetapi karena rasa hormat. Orang menghormati pemimpin yang konsisten antara kata dan perbuatannya, yang mampu membuat keputusan adil, dan yang bisa membawa timnya ke arah yang lebih baik. Sebagai refleksi, selanjutnya itu ada perilaku pemimpin. Dalam sejarah teori kepemimpinan, fokus kajian tentang perilaku pemimpin mungkin ketika para peneliti mulai menyadari bahwa
Kepemimpinan tidak cukup dijelaskan oleh karakter atau sifat bawaan. Artinya, seorang tidak harus dilahirkan sebagai pemimpin untuk bisa memimpin. Siapapun bisa menjadi pemimpin yang efektif jika memahami dan mempraktikkan perilaku yang tepat. Maka dari itu, perilaku pemimpin yang efektif dianggap sebagai sesuatu yang bisa dipelajari, dilatih, dan dikembangkan. Nah, di sini dijelaskan bahwa perilaku pemimpin tidak hanya berfokus pada apa yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin, seperti pada teori sifat atau kriteria, melainkan pada apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin yang efektif. Ini mencakup bagaimana pemimpin mendelegasikan tugas, mengambil keputusan, berkomunikasi, dan memotivasi bawahannya. Jika perilaku pemimpin bisa diamati, diukur, dan dikembangkan secara sistematis. Baik, yang pertama itu perilaku dalam mendelegasikan tugas. Delegasi merupakan salah satu kemampuan penting yang membedakan pemimpin efektif dari pimpinan yang otoriter. Pemimpin yang efektif tahu bahwa ia tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Ia mempercayakan sebagian tanggung jawab kepada bawahannya, bukan karena ingin lepas tangan, tetapi karena ingin mengembangkan potensi mereka. Delegasi yang baik dengan tipe 3 prinsip utama, yaitu kejelasan, kepercayaan, dan pengawasan proporsional. Kejelasan berarti pemimpin harus memastikan bahwa bawahannya memahami apa yang harus dilakukan, tujuan yang ingin dicapai, dan batas wewenangnya. Kepercayaan berarti memberikan ruang bagi bawahan untuk menyelesaikan tugas dengan cara mereka sendiri. Sedangkan pengawasan proporsional berarti pemimpin tetap memantau hasilnya tanpa terlalu mencampuri detail pelaksanaannya. Pemimpin yang tidak bisa mendelegasikan biasanya terjebak dalam 2 ekstrim. Pertama, terlalu mengontrol, ia ingin semua berjalan sesuai caranya sendiri, sehingga tidak pernah belajar mandiri. Kedua, terlalu melepaskan, memberi tugas tanpa arahan yang jelas, lalu menyalahkan bawahan ketika hasilnya tidak sesuai. Pemimpin yang bijak tahu kapan harus memberi arahan dan kapan harus memberi kepercayaan. Selanjutnya itu perilaku dalam pengambilan keputusan. Ini salah satu aspek penting menentukan dalam efektivitas kepemimpinan. Pengambilan keputusan mencerminkan kualitas berpikir, keberanian, dan tanggung jawab seseorang pemimpin. Setiap hari pemimpin dihadapkan pada berbagai keputusan, dari hal sederhana sampai seperti pembagian tugas hingga hal besar seperti menentukan arah strategis organisasi. Ada pemimpin yang terbiasa mengambil keputusan secara otoriter tanpa melibatkan bawahannya. Cara ini memang cepat, tetapi bisa menimbulkan resistensi jika keputusan tersebut tidak sesuai dengan aspirasi tim. Sebaliknya, ada juga pemimpin yang terlalu demokratis, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lama karena semua harus dimusyawarahkan. Pemimpin yang efektif tahu kapan cepat dan tegas, serta kapan harus mendengarkan pendapat tim. Dalam situasi darurat, keputusan cepat lebih penting daripada kesempurnaan. Namun, dalam situasi yang kompleks dan berdampak jangka panjang, pemimpin yang bijak akan mengajak timnya berdiskusi agar keputusan yang diambil lebih matang dan diterima bersama. Dengan begitu, keputusan tidak hanya benar-benar secara logika, tetapi juga diterima secara sosial. Selanjutnya itu perilaku berkomunikasi. Perilaku komunikasi adalah jantung dari kepemimpinan. Pemimpin hebat bukan hanya yang bisa berbicara dengan meyakinkan, tetapi juga yang mampu mendengarkan dengan empati. Banyak masalah organisasi sebenarnya bukan karena ketidakmampuan teknis, melainkan karena komunikasi yang buruk antar pemimpin dan bawahannya. Pemimpin yang komunikatif selalu berusaha menciptakan saluran komunikasi 2 arah. Ia tidak hanya memberi perintah, tetapi juga memberi ruang bagi tim yang ingin menyampaikan ide, keluhan, atau saran. Selain itu, cara berkomunikasi juga harus disesuaikan dengan konteks. Saat memberi arahan, pemimpin harus jelas dan langsung. Saat memberi kritik, pemimpin harus bijak dan menghargai perasaan orang lain. Saat memberikan motivasi, pemimpin harus tulus dan inspiratif. Contohnya, seorang pemimpin sering memberi umpan balik positif akan menciptakan suasana kerja yang penuh semangat. Sebaliknya, pemimpin yang sering memarahi bawahannya tanpa alasan yang jelas hanya akan menimbulkan kekuatan dan menurunkan moral tim. Jadi, cara kita berkomunikasi menentukan budaya organisasi yang kita bangun. Kemudian perilaku dalam memotivasi bawahan. Ini adalah aspek yang sering kali menjadi pembeda antara pemimpin biasa dan pemimpin luar biasa.
Pemimpin biasanya hanya berfokus pada hasil. Sementara pemimpin sejati berfokus pada manusia yang menghasilkan hasil tersebut. Ia memahami bahwa setiap orang memiliki motivasi yang berbeda. Ada yang termotivasi oleh penghargaan, ada yang oleh rasa bangga, ada yang oleh kesempatan untuk berkembang. Oleh karena itu, pemimpin yang efektif dalam memotivasi adalah dengan menghubungkan tujuan organisasi dengan tujuan pribadi bawahan. Ia membantu bawahannya untuk melihat bahwa keberhasilan organisasi juga berarti keberhasilan mereka sendiri. Misalnya, ketika sebuah proyek berhasil, pemimpin yang baik akan menunjukkan bagaimana kontribusi setiap anggota tim berperan penting dalam kesuksesan itu. Hal ini membuat bawahan merasa dihargai dan semakin termotivasi untuk memberikan yang baik. Selain 4 hal tersebut tadi, ada juga perilaku lain yang mencerminkan kepemimpinan efektif, yaitu keteladanan atau role model. Pemimpin sejati memimpin dengan contoh, bukan hanya kata-kata. Ia datang tepat waktu, bekerja dengan etos tinggi, dan memperlakukan semua dengan hormat. Keteladanan ini jauh lebih kuat daripada pidato panjang tentang disiplin atau kerja keras. Orang mau meniru apa yang mereka lihat, bukan apa yang mereka dengar. Dalam konteks pendidikan, misalnya, seorang kepala sekolah yang selalu disiplin dan ramah akan lebih mudah menanamkan nilai-nilai positif kepada guru dan siswa dibandingkan dengan hanya memberi perintah tanpa contoh. Di dunia kerja pun demikian. Tim akan meniru perilaku pemimpinnya. Jika pemimpin sering marah dan tidak konsisten, bawahannya pun akan kehilangan arah. Tetapi jika pemimpin tenang, sabar, konsisten, maka budaya positif akan selalu terbentuk. Selain itu, perlu diingat bahwa perilaku pemimpin juga sangat dipengaruhi oleh falsafah dan ilmu yang dianutnya. Pemimpin yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan tanggung jawab menunjukkan perilaku yang transparan dan adil. Sebaliknya, pemimpin yang mementingkan kekuasaan pribadi dan cenderung bersikap manipulatif dan egois. Maka dari itu, penting bagi seorang pemimpin untuk memiliki prinsip moral yang kuat sebagai pedoman dalam setiap tindakan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perilaku kepemimpinan yang efektif mencakup 3 dimensi utama: dimensi tugas, dimensi hubungan antar manusia, dan dimensi pengembangan organisasi. Dimensi tugas menekankan pada bagaimana pemimpin mengarahkan dan mengorganisir pekerjaan agar tujuan tercapai. Dimensi hubungan menekankan pada bagaimana pemimpin membangun komunikasi dan kepercayaan dengan tim. Sedangkan dimensi pengembangan organisasi menekankan pada bagaimana pemimpin menciptakan budaya belajar dan perubahan yang berkelanjutan. Ketiga dimensi ini harus berjalan seimbang. Pemimpin yang hanya fokus pada tugas tanpa memperhatikan hubungan manusia akan menciptakan tim yang efisien tapi dingin. Sementara pemimpin yang terlalu fokus pada hubungan tanpa arah tugas dan menciptakan suasana akrab tapi tidak produktif. Dan pemimpin yang tidak mau berubah akan membuat organisasi stagnan. Jadi, keseimbangan adalah kunci perilaku kepemimpinan yang efektif. Pemimpin yang efektif bukan dilahirkan, tapi dibentuk melalui perilaku yang konsisten. Dengan berlatih dan refleksi terus-menerus, siapapun bisa menjadi pemimpin yang mampu mempengaruhi orang lain secara positif dan membawa perubahan yang berarti. Selanjutnya itu ada karakter pemimpin. Pemimpin ideal memiliki beberapa karakter utama, yaitu cerdas, inisiatif, bertanggung jawab, dapat dipercaya, rela berkorban, serta dicintai dan mencintai kelompoknya. Kemudian dijelaskan pula tentang ciri-ciri pemimpin yang tidak ideal, yaitu mereka yang hanya memerintah, jarang berdiskusi, tidak memberi kepercayaan, tidak memberikan pujian, tidak terbuka, tidak memiliki visi, dan gagal memimpin dirinya sendiri. Kita bahas keduanya. Yang pertama itu pemimpin yang cerdas. Kecerdasan bukan hanya soal IQ yang tinggi atau kemampuan berpikir cepat, tetapi juga meliputi kecerdasan emosional dan sosial. Pemimpin yang cerdas mampu menganalisis situasi, membaca peluang, dan memecahkan masalah dengan cara yang bijak. Ia tidak hanya mengandalkan logika, tetapi juga intuisi dan empati. Pemimpin seperti ini mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan tidak mudah panik pada situasi krisis. Contohnya, dalam situasi darurat, pemimpin yang cerdas tidak gegabah mengambil keputusan.
Ia mengumpulkan informasi, menilai risiko, dan melibatkan orang-orang yang kompeten sebelum bertindak. Di sisi lain, ia juga mampu melihat sisi kemanusiaan dalam setiap keputusan. Tidak hanya mempertimbangkan angka dan target semata, kecerdasan sejati selalu disertai dengan kebijaksanaan. Yang kedua itu pemimpin yang berinisiatif. Inisiatif berarti tidak menunggu perintah untuk bertindak. Pemimpin yang berinisiatif selalu berpikir ke depan, mencari solusi sebelum masalah muncul, dan berani mengambil langkah meski belum ada jaminan keberhasilan. Ia tidak takut gagal karena baginya kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Dalam dunia kerja, pemimpin berinisiatif akan selalu menjadi motor penggerak tim. Ketika orang lain ragu, ia maju duluan. Ketika tim kehilangan arah, dia memberi inspirasi. Ia tidak hanya reaktif terhadap masalah, tetapi proaktif dan dalam mencari peluang. Sikap inilah yang membedakan pemimpin sejati dan dari pengikut biasanya. Selanjutnya itu pemimpin yang bertanggung jawab. Tanggung jawab adalah inti moral dari kepemimpinan. Pemimpin yang bertanggung jawab tidak menyalahkan orang lain ketika terjadi kesalahan. Ia mengakui kekurangan dan berusaha memperbaikinya. Tanggung jawab juga berarti mampu mengelola sumber daya dengan bijak, menjaga kepercayaan, dan menepati janji. Banyak pemimpin kehilangan kredibilitas karena lari dari tanggung jawab. Mereka cepat mengambil pujian, tapi lambat mengakui kesalahan. Padahal kejujuran dalam mengakui kesalahan justru membuat pemimpin dihormati. Tanggung jawab juga berarti berani mengambil keputusan sulit demi kebaikan bersama, bukan demi kepentingan pribadi. Yang keempat itu pemimpin yang mudah dipercaya. Yang keempat itu pemimpin yang dapat dipercaya. Kepercayaan adalah mata uang tertinggi dalam hubungan manusia. Pemimpin yang dapat dipercaya akan selalu diikuti bahkan tanpa perlu banyak perintah. Kepercayaan dibangun melalui konsistensi antara perkataan dan tindakan, antara janji dan kenyataan. Jika seorang pemimpin berkata ya, maka timnya yakin bahwa ia akan menepati ucapannya. Kepercayaan juga terbentuk dari integritas. Pemimpin dengan integritas tidak hanya menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Ia adil dalam mengambil keputusan dan transparan dalam bertindak. Sekali kepercayaan rusak, sangat sulit untuk diperbaiki. Karena itu, pemimpin sejati menjaga kepercayaan seperti menjaga nyawanya sendiri. Yang kelima, pemimpin yang jujur. Kejujuran adalah pondasi moral yang menopang semua aspek kepemimpinan. Tanpa kejujuran, semua kecerdasan, kemampuan, dan karismatik menjadi tidak berarti. Pemimpin yang jujur tidak menutupi kesalahan, tidak memanipulasi data, dan tidak menipu bawahannya dengan janji kosong. Kejujuran juga menciptakan keadilan. Dengan bersikap jujur, pemimpin menumbuhkan budaya organisasi yang terbuka, di mana setiap orang merasa aman untuk berbicara. Sebaliknya, ketika pemimpin tidak jujur, seluruh sistem akan terkontaminasi oleh ketakutan dan ketidakpercayaan. Maka, kejujuran bukan hanya menilai pribadi, tetapi juga pondasi bagi keberlangsungan organisasi. Yang keenam itu pemimpin yang rela berkorban. Rela berkorban tidak berarti menyerahkan segalanya tanpa berpikir, tetapi menunjukkan kesediaan untuk menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Pemimpin yang rela berkorban tidak segan turun tangan membantu timnya ketika dibutuhkan. Bahkan dalam hal-hal kecil, ia tidak hanya memerintah tetapi juga hadir di tengah perjuangan bawahannya. Pemimpin seperti ini biasanya dicintai oleh timnya karena mereka melihat ketulusan di balik tindakannya. Dalam konteks organisasi, rela berkorban juga berarti mampu menahan ego dan ambisi pribadi demi kepentingan bersama. Itulah sebabnya pemimpin yang rela berkorban selalu menjadi sumber inspirasi. Dan kemudian yang terakhir itu pemimpin yang dicintai dan mencintai kelompoknya. Kepemimpinan sejati lahir dari kasih dan kepedulian. Pemimpin yang mencintai timnya akan memperlakukan mereka bukan sebagai alat, tetapi sebagai manusia yang berharga. Ia memberikan ruang untuk tumbuh dan mendengarkan, menghargai dan melindungi. Sebaliknya, pemimpin yang hanya memikirkan dirinya sendiri tidak akan pernah mendengarkan loyalitas sejati dari bawahannya. Ketika seorang pemimpin mencintai timnya, cinta itu akan kembali dalam bentuk dedikasi dan kepercayaan.
Hubungan yang dilandasi kasih ini membuat organisasi menjadi lebih kuat karena setiap orang merasa menjadi bagian dari sesuatu yang bermakna. Selanjutnya itu ada pemimpin yang tidak ideal. Yang pertama itu pemimpin yang hanya memerintah. Pemimpin seperti ini berpikir bahwa memimpin berarti memberi perintah tanpa peduli bagaimana bawahannya menjalankan tugas. Padahal kepemimpinan sejati bukan tentang memerintah, tetapi membimbing dan memberi arah. Pemimpin yang hanya memerintah biasanya tidak mau mendengarkan, membimbing atau memberi arah. Pemimpin yang hanya memerintah itu hanya tidak terbuka terhadap kritik dan membuat suasana kerja menjadi tegang. Kedua itu pemimpin yang jarang berdiskusi. Diskusi adalah sarana untuk membangun keterbukaan dan partisipasi. Pemimpin yang jarang berdiskusi menutup pintu komunikasi dua arah. Akibatnya, keputusan sering tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Lebih buruk lagi, tim merasa tidak dihargai karena tidak dilibatkan. Ketiga, pemimpin yang tidak memberi kepercayaan. Ketika pemimpin tidak percaya pada timnya, ia akan cenderung mengontrol setiap hal kecil. Hasilnya, bawahan menjadi pasif dan takut mengambil inisiatif. Pemimpin seperti ini biasanya menganggap bahwa dirinya paling tahu segalanya, padahal kepercayaan adalah bahan bakar bagi motivasi. Keempat, itu adalah pemimpin yang tidak memberikan pujian. Pujian yang tulus bisa menjadi motivasi besar bagi seseorang. Pemimpin yang tidak mengapresiasi bawahan akan menciptakan tim yang kehilangan semangat. Pujian tidak harus dalam bentuk materi, bisa berupa kata sederhana seperti terima kasih atau kerja bagus. Hal kecil seperti ini bisa membuat orang merasa dihargai dan bersemangat untuk terus berkontribusi. Kelima, itu pemimpin yang tidak terbuka. Keterbukaan adalah tanda kejujuran dan kepercayaan. Pemimpin yang tertutup akan membuat timnya sulit berkembang karena informasi tidak mengalir dengan baik. Dalam jangka panjang ini akan menimbulkan kesalahpahaman bahkan konflik. Pemimpin yang baik tidak takut berbagi informasi karena ia tahu bahwa transparansi memperkuat kepercayaan. Yang keenam itu adalah pemimpin yang tidak memiliki visi. Visi adalah arah yang menunjukkan kemana organisasi akan berjalan. Tanpa visi, pemimpin seperti orang buta yang menuntun orang buta. Timnya mungkin bekerja keras, tapi tanpa arah yang jelas. Pemimpin yang tidak punya visi juga tidak bisa menginspirasi karena ia sendiri tidak tahu tujuan akhirnya. Ketujuh, ada pemimpin yang gagal memimpin dirinya sendiri. Ini adalah bentuk kegagalan paling mendasar. Seorang yang tidak bisa mengendalikan emosinya, tidak bisa menahan amarah dan mudah tergoda oleh kekuasaan, tidak akan bisa memimpin orang lain. Kepemimpinan sejati dimulai dari kepemimpinan diri sendiri. Bagaimana kita mengelola waktu, emosi, dan keputusan pribadi. Terakhir itu pemimpin yang terlalu mengandalkan pengalaman masa lalu. Pengalaman memang berharga, tetapi di dunia yang terus berubah, pemimpin terlalu terpaku pada masa lalu akan kesulitan beradaptasi dengan situasi baru. Ia mungkin pernah berhasil, tapi cara lama belum tentu relevan untuk tantangan hari ini. Pemimpin yang baik harus terus belajar dan terbuka terhadap perubahan. Dari semua penjelasan tadi, kita bisa lihat perbedaan yang sangat jelas antara pemimpin yang ideal, pemimpin yang tidak ideal. Pemimpin ideal dengan hati dan integritas, sementara pemimpin yang tidak ideal memimpin dengan ego dan ketakutan. Jadi kesimpulan dari pembahasan mengenai kepemimpinan efektif adalah kekuasaan, kriteria, karakter pemimpin menegaskan bahwa kepemimpinan bukan sekedar kemampuan memerintah atau menempati posisi tertinggi dalam struktur organisasi, tetapi merupakan seni menggerakkan manusia melalui kombinasi kekuasaan, kepribadian, dan integritas. Pemimpin yang efektif harus memiliki kemampuan manajerial yang meliputi penentuan arah organisasi, pemeliharaan stabilitas, pengembangan potensi sumber daya dengan seimbang antara rasionalitas dan kreativitas, antara fungsi otak kiri yang analisis dengan otak kanan yang imajinatif dan empatik.
Dalam menjalankan peran kepemimpinan, pemahaman terhadap kekuasaan dan kewenangan menjadi penting, sebab kekuasaan merupakan kemampuan yang mempengaruhi orang lain, sementara kewenangan adalah hak yang sah yang diakui organisasi untuk memberikan perintah. Kekuasaan dapat muncul dari posisi, keahlian, karismatik, dan bahkan penguasaan informasi. Namun efektivitas ditentukan oleh cara penggunaannya. Pemimpin yang bijak tidak menggunakan kekuasaan untuk menekan, tetapi untuk memberdayakan dan membangun kepercayaan. Teori Vance dan Raven menjelaskan bahwa dasar kekuasaan mencakup kekuasaan legitimasi, imbalan, paksaan, keahlian, dan panutan, di mana masing-masing menjadi alat pengaruh yang efektif bila digunakan secara proporsional sesuai konteks organisasi. Kepemimpinan yang efektif kemudian terwujud melalui kemampuan pemimpin menyesuaikan gaya kepemimpinannya terhadap tingkat kematangan bawahan. Pemimpin tidak bisa menerapkan satu kemampuan dan satu pendekatan yang sama kepada semua orang. Ketika setiap individu memiliki perbedaan dalam hal kemampuan dan kemauan, maka lahirlah konsep kepemimpinan situasional, di mana seorang pemimpin harus mampu bersikap direktif pada bawahan yang belum siap, bersifat pelatih terhadap yang antusias, harus mampu namun belum terampil, bersikap motivatif terhadap yang mampu tetapi kehilangan semangat, dan bersikap delegatif terhadap yang sudah mandiri dan kompeten. Ini bentuk kepemimpinan adaptif yang menuntut kecerdasan emosional dan fleksibilitas tinggi. Selanjutnya, kriteria seorang pemimpin mencerminkan nilai-nilai yang wajib dimiliki, yakni tanggung jawab, kepekaan terhadap lingkungan, objektivitas dalam berpikir, kemampuan menentukan prioritas, dan kecakapan berkomunikasi. Kelima aspek ini menjadi landasan moral sekaligus praktis bagi seorang pemimpin agar mampu membuat keputusan yang adil, efektif, dan membangun hubungan kerja yang harmonis. Namun, kriteria saja belum cukup tanpa perilaku yang nyata. Perilaku pemimpin yang efektif terlihat dari kemampuannya dalam mendelegasikan tugas dan kepercayaan, mengambil keputusan dengan bijak, berkomunikasi dengan empati, dan memotivasi dengan ketulusan. Pemimpin sejati selalu memimpin dengan teladan, bukan sekedar kata-kata. Ia hadir sebagai contoh yang konsisten antara ucapan dan tindakan, serta menjadi sumber inspirasi bagi timnya. Pada akhirnya, seluruh aspek ini berpuncak pada pembahasan tentang karakter pemimpin. Pemimpin ideal adalah pemimpin sosok yang cerdas dalam berpikir, berinisiatif dalam bertindak, bertanggung jawab atas segala keputusan, dan dapat dipercaya dalam situasi, jujur dalam perkataan, dan rela berkorban demi kebaikan bersama, dan mencintai kelompok yang ia pimpin dengan tulus. Sementara pemimpin yang tidak ideal adalah mereka yang hanya memerintah tanpa membimbing, enggan berdiskusi, tidak memberikan kepercayaan maupun penghargaan, tertutup pada saran, tidak memberi visi, dan gagal memimpin dirinya sendiri dari yang ia miliki, tapi dari seberapa besar pengaruh positif yang ia berikan. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa keberhasilan seorang pemimpin bukan diukur dari seberapa besar kekuasaan yang ia miliki, tetapi dari seberapa besar pengaruh positif yang ia berikan dan seberapa banyak orang yang tumbuh karena kepemimpinannya. Pemimpin sejati bukan pemimpin dengan hati,
bukan dengan ego. Ia tidak berkuasa untuk dirinya sendiri, melainkan untuk menumbuhkan dan memberdayakan orang lain. Kepemimpinan yang efektif pada hakikatnya adalah perpaduan antara kemampuan teknis dan kemanusiaan, antara strategi dan keteladanan, antara akal dan nurani. Oleh karena itu, menjadi pemimpin bukanlah menjadi tentang mencari pengikut sebanyak-banyaknya, tetapi tentang membentuk manusia agar kelak mampu menjadi pemimpin baginya diri sendiri dan lingkungannya. Dalam dunia yang terus berubah, organisasi dan masyarakat memerlukan lebih banyak pemimpin yang berkarakter, berintegritas, dan berjiwa melayani. Sekian presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.